Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran tematik 5B, muatan pelajaran IPS. Siap belajar ya? Kemarin kita sudah mempelajari berbagai macam kegiatan ekonomi. Nah, hari ini kita akan mempelajari cara pengelolaan kegiatan ekonomi. Usaha yang dilakukan masyarakat ada yang dikelola secara perorangan maupun kelompok. Usaha perorangan adalah usaha yang dikelola sendiri. Contohnya yaitu petani, peternak, pemilik toko, pedagang keliling, pemilik industri rumahan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu usaha yang dikelola secara kelompok. Usaha kelompok adalah usaha yang dikelola oleh lebih dari satu orang. Contohnya seperti BUMN, perseroan terbatas atau PT, persekutuan komoditir CV, firma, dan koperasi. Kita akan bahas satu-satu ya. Bentuk usaha ekonomi yang dikelola sendiri. 1. Jenis usaha pertanian. Seorang petani biasanya ia mengelola usaha pertaniannya tersebut secara perseorangan dan dengan modal yang relatif kecil serta terbatas. Yang kedua, industri kecil. Industri kecil umumnya berupa industri rumah tangga dan industri kecil biasanya dikelola secara perseorangan atau pribadi. Contohnya seperti kerajinan mebel, kursi, lemari, industri keramik, kerajinan anyaman, dan tembikar. Selanjutnya, jenis usaha perdagangan. Jenis usaha perdagangan ini biasanya dikelola secara perseorangan. Biasanya perdagangan dalam jumlah kecil sampai menengah. Adapun beberapa contohnya usaha membuka toko kecil seperti toko kelontong, toko sembako, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis usaha jasa. Jenis usaha jasa sangat banyak dikelola secara perorangan. Beberapa contoh usaha jasa yang dikelola perorangan antara lain usaha salon, usaha bengkel, usaha ojek seperti Grab, dan lain-lain. Yang kedua, kita akan bahas tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola kelompok. 1. Firma. Apa sih firma? Firma adalah sebuah perusahaan yang didirikan paling sedikit 2 orang dan biasanya pendiri firma adalah orang-orang yang sudah saling kenal. Mereka kemudian bekerja sama. Yang kedua, CV. Komanditer Ventoscape, persekutuan komanditer. CV adalah perusahaan yang biasanya didirikan oleh satu orang pengusaha dan bisa juga lebih. Untuk modal CV bersumber dari pengusaha itu dan sebagian lagi bisa didapatkan dari beberapa penanam modal atau saham. Selanjutnya yaitu PT atau perseroan terbatas. PT atau perseroan terbatas adalah sebuah perusahaan yang sumber modalnya biasanya diperoleh dari penjualan saham. Saham adalah berupa surat berharga sebagai tanda partisipasi atau keikutsertaannya dalam menanamkan modal dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. BUMN ataupun perusahaan negara merupakan sebuah perusahaan yang seluruh modalnya adalah milik negara. Terdapat 3 bentuk perusahaan negara jenis BUMN, diantaranya perusahaan jawatan Perjan, perusahaan umum Perum, dan perusahaan perseroan. Selanjutnya, jenis usaha koperasi. Koperasi adalah sebuah usaha bersama dalam bidang ekonomi.
Asas kerjasama dalam usaha koperasi adalah berdasarkan prinsip saling gotong royongan atau saling membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi anggota koperasi tersebut. Oke, sebelumnya jangan lupa like and subscribe ya, dan klik loncengnya agar kalian selalu dapat pemberitahuan dari channel ini. Kita lanjut, yaitu tentang kegiatan ekonomi. Apa saja sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. 1. Produksi, 2. Distribusi, dan 3. Konsumsi. Kita akan bahas satu-satu. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya seperti pabrik. Nah, pengrajin mebel juga termasuk kegiatan produksi ya. Dari kayu kemudian diolah dan menghasilkan mebel seperti kursi, lemari, dan lain-lain. Selanjutnya contoh kegiatan produksi yaitu pabrik konveksi atau pabrik pakaian. Tuh seperti garmen. Pabrik garmen yang berada di Majalengka juga ada ya. Pihak yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Pakaian yang telah diproduksi tadi di dalam pabrik maka akan didistribusikan ke konsumen atau dijual ya. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau menghabiskan barang atau jasa untuk memenuhi kehidupan. Ya, memenuhi kebutuhan hidup kita. Pihak yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Dan pihak yang melakukan distribusi disebut distributor.